Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakina SPG dari SMA 1 Pekalongan, JPP Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik dengan Bu Ita Ayu SPG sebagai guru matematika di SMA 1 Pekalongan. Assalamualaikum Bu Ita. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu Ita ya. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Bu Ita Ayu untuk melihat cara mengajar Bu Ita Ayu di kelas, gitu ya. Nah, sebelumnya Bu Ita Ayu sudah RTP-nya sudah ada, sudah lengkap ya. Ya, coba saya lihat. Nah, ya, kemudian kira-kira nanti akan mengajarnya materi apa Bu Ita? Ini nanti sampai pada materi polinomial, Ya. tapi untuk KD-nya itu yang menyelesaikan masalah dengan polinomial. Oke. Pas penyelesaiannya seperti soal cerita, begitu penerapan polinomial. Penerapan begitu sehari-hari ya. Ya, tujuannya berarti untuk Tujuannya untuk berarti peserta didik dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan polinomial. Nah, untuk biasanya di tahun kemarin misalnya Bu Ita Ayu kan sudah pernah ngajar itu juga. Pengalaman mengajarnya itu tahun kemarin menggunakan metode apa? Kalau biasanya ketika berarti kalau awal-awalnya berarti menggunakan metode ceramah waktu teori polinomialnya, tapi ketika sampai pada tujuan yang menyelesaikan masalah dengan polinomial ini biasanya saya memberikan latihan soal cerita yang bertahap, kemudian maksudnya dari yang soal cerita sederhana sampai yang lebih lanjut gitu, hanya berkelompok begitu. Berkelompok gitu ya. Berkelompok ya. Berarti dalam materi ini Bu Ita sudah melakukan untuk berkelompok ya tahun kemarin ya. Iya. Ya. Nah, misalnya saya kasih saran aja Bu Ita, mungkin nanti pada saat pelaksanaan mengajar, apalagi sekarang kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, Bu Ita Ayu udah tahu belum pembelajaran diferensiasi itu apa? Iya, Sedikit untuk ya. pembelajaran diferensiasi secara kalau belajarnya sih belum pernah ya Bu, cuma mendengar dari yang beberapa ya? calon CGP gitu ngobrol tentang pembelajaran diferensiasi. Saya tuh pahamnya hanya pokoknya dikelompokkan gitu, tapi sistemnya seperti apa saya belum paham. Nah, nggak apa-apa. Jadi pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, nanti coba misalnya nanti Bu Ita Ayu kan tadi sudah direncanakan, besok saya lihat seperti apa. Kalau memang bisa dilakukan pembelajaran diferensiasi mungkin lebih bagus. Nanti misalnya produknya gitu juga nggak apa-apa. Berarti nanti misalnya saya berarti milih ya Bu, Ya, diferensinya kan ada 3. Ya. Jadi saya memilih yang diferensiasi yang produk kalau memang yang sesuai yang itu gitu ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Ita Ayu mengajarnya di kelas berapa, waktunya kapan? Rencana di kelas 11 IPA 5 harinya, karena setiap hari kan saya ada di kelas tersebut. Mungkin kalau yang bisa dijadikan supervisi yang jam pertama yang hari Jumat. Oke, ya berarti nanti Jumat besok ya. Kalau besok nanti saya akan masuk ke kelas Bu Ita Ayu, semoga saja nanti jam 1-2. Oke, ya. Terima kasih ya Bu Ita Ayu ya. Nanti untuk RTP-nya saya dikasih ya. Kumpulkan. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di hari Jumat pada saat pelaksanaan supervisi akademik di kelas 12 MIPA 5. Terima kasih. Aku tak tahu itu apa. Tapi
Betul, selesai besok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang nggak masuk masih banyak kayak kemarin apa enggak? Evan ada, Sakinato udah masuk. Berarti yang belum viral ya? Belum viral itu sakit. Semuanya sakit ya? Rahmat, terus yang Ibnu, satu lagi. Sabila, Rahma, Ibnu. Semoga pada cepat sembuh ya. Iya. Kita melanjutkan pertemuan kita yang kemarin kita sudah sampai teori faktor sama teori matematika. Hari ini kita mau belajar tentang persamaan polinomial. Boleh dibuka dulu bukunya halaman 30. Buka dulu bukunya 3 masih kosong. Royan sama Rosis mau ke depan apa mau dibuka aja? Nanti kelompokan berapa? Nanti kelompok udah. Iya, nanti kelompokan ya. Jadi ujungnya apa nanti ganti. Pakai LCD? Oh iya, pakai ini tak mau deh. Oke, kita. Dipakai beliau. Materi yang kemarin karena masih berhubungan dengan materi kemarin ya. Mana kenyang nih? Bisa dikasih. Di situ sudah terlihat ada sebuah gambar. Gambarnya pemain voli ya itu. Pemain voli lagi. Seven itu berarti main apa ya? Oh smash kayak oh smash. Bolanya kalau di smash berarti bolanya kan melambung tinggi jatuh di tempat lawan. Salah satu contoh penggunaan polinomial adalah ada gerak bola yang melambung ketika seorang pemain voli sedang melakukan apa tadi namanya? Sekarang kita lihat apa aja sih kegunaannya persamaan polinom selain dari lintasan bola dari pemain voli yang lagi mau ngemes. Kita masuk dulu ke tujuan kita hari ini. Tujuannya adalah kalian mampu menentukan akar dari persamaan polinomial. Jadi kemarin kita sudah belajar teorema faktor. Masih ingat teorema faktor kalau faktornya dimasukkan dapatnya apa enggak? Iya.
polinomial dapat digunakan untuk mendesain roller coaster atau perosotan di water park. Jadi perosotan yang meliuk-liuk itu tidak asal dibuat pokoknya melengkung-lengkung. Nah, kalau nanti dibuatnya asal, pas harusnya kalian turun dan kecepatannya itu tidak terlalu lambat, kecepatannya posisi tinggi, nanti nggak jadi nyemplung ke air. Akhirnya gimana? Melayang lagi, jadi jatuhnya kejauhan. Harusnya kan kalau kita naik perosotan di water park itu sudah sampai bawah kan sudah melandai, akhirnya langsung jatuhnya ke air kan. Tidak ada cara pelanting ke atas dulu kan. Ini kalau kayaknya nggak nyaman. Kemudian roller coaster jelas kamu lihat di sini. Bentuk dari roller coaster itu merupakan bentuk dari kurva polinom yang pangkatnya lebih dari 3 tentunya. Masih ingat ya kalau pangkat 2 dari bentuknya apa? Parabola seperti yang parabola tadi. Tapi kalau roller coaster karena lengkungannya ada banyak, puncak dan lembahnya ada banyak, pasti pangkatnya lebih dari 3. Tapi kita sudah tidak menghitung manual, jadi kamu tidak perlu khawatir. Untuk ilmuwan-ilmuwan yang membuat desain rancangan ini pun tidak melakukan secara manual seperti yang kalian lakukan. Kan kalau kita pakai pangkat berapa 3, pangkat 4 gitu ya. Tapi kalau mereka sudah tidak melakukannya dengan manual. Sekarang dalam belanja online itu juga bisa dihitung dari perkiraannya dari bentuk polinom. Oke, sekarang kita mau coba perhatikan main poli berikut. Ketinggian bola mengikuti persamaan HT sama dengan 3/4 T kuadrat ditambah 9T tambah 1. Maka tinggi bola mencapai 4 meter. Nah, oke. Jadi kita masukkan waktunya 4 meter. Ternyata setelah 4 meter ini kita masukkan, berarti persamaan polinomialnya berubah menjadi 4-nya kan tidak luas ya, jadi negatif. 1 dikurangi 4 jadi berapa? Meter. Nah, setelah dapat ini baru kita faktorkan. Difaktorkan supaya tidak susah, kalian boleh dikalikan supaya tidak pecahan. Jadi nanti kita temukan berapa T? Ada 2 T, jadinya ada 2. Berarti mencapai 4 meternya itu pasti ada saat T-nya berapa? Ada 2 macamnya yang punya kalau kita faktorkan ini berapa? Sekarang kita coba lagi untuk persamaan polinomial. Satu baca ya. Jadi yang satu ini yang di depan mungkin ada baca, yang satu ini bentuk parabola. Nah, yang ada di sebelah sini yang nggak begitu jelas. Maaf karena warnanya putih, sananya silau ya. Yang warna putih ini adalah grafik bentuk pangkat 3, pangkat 4 sampai 5. Kalau kalian lihat itu agak mirip dengan bentuk roller coaster yang tadi. Bisa tuh ngambilnya dari roller coaster yang ada di Jatim Park 1. Namanya Superman roller coaster. Jadi di Jatim Park 1 itu roller coasternya ada banyak, nggak cuma 1. Cuma yang memenuhi polinom ya yang Superman karena bentuknya yang liuk. Ada roller coaster yang cuma landai yang bisa dipakai untuk anak 5 tahun. Tapi bukan yang Superman roller coaster. Nanti kita temukan fakta aja. Sudah mulai berat karena COVID ya, ini sudah mulai meredah. Sekarang kita masuk ke menyelesaikan persamaan polinomial untuk mendapatkan akar-akarnya atau x-nya itu ada berapa. Anak x itu suatu saat bisa diganti jadi y, bisa diganti jadi t. Jadi hurufnya bebas. Yang jelas persamaannya dalam sebuah variabel atau sebuah huruf ya. Nah sekarang bentuk persamaan polinomnya itu masih sama seperti bentuk umum polinom yang kita pelajari di mulut awal. Cuma luas kanan ada tambahan apa itu sama dengan 0. Jadi kalau persamaan sama dengan 0. Jadi kalau bentuk umum polinom biasa kan luas kanan itu ada sama dengannya ya. Nah sekarang contoh sebuah polinomial x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat tambah x tambah 6 sama dengan 0. Kita coba-coba dulu ya, coba masukin trial and error nih. Untuk x sama dengan 1 diperoleh 1 pangkat 3 bentuknya berapa itu? 1. Kemudian min 4x kuadrat x-nya kita ganti 1. Jadi 1 kuadrat tetap 1 ya, kali min 4 tambah 1 tambah 6 bentuknya berapa itu? 4. Tahu nggak sih kita ada yang cantik dalam perubahan itu makan dengan ini kita makan ya tapi jadi kita
seharusnya bukan maka, tapi maka persamaannya salah karena harusnya sama dengan berapa anak? 0. Tapi kita dapetin berapa? 4. Jadi X sama dengan 1 bukan akar dari 5. Tapi kalau kita trial lagi, nyobain lagi, angka lagi, pas dimasukkan hasilnya 0, berarti angka tersebut merupakan akar dari 5. Sekarang percobaan kedua, 4x kuadrat dari 4 kali 4 ditambah 2 tambah 6. Cek hitungannya apakah betul sama dengan 0? 8 kurangi 16. Mendapat ya? 8 tambah 2 memang tambah 6 0. Jadi kita nemuin satu nih akarnya, yaitu X sama dengan 2. Masih ada akar-akar yang lain yang kita harus coba trial lagi. Kalau error ya berarti trial lagi juga lagi seperti itu. Nah, apakah harus trialnya rancak tuh, sedangkan angkanya kan banyak tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai 2, 100 pun masih mungkin. Ada panduan yang bisa kita gunakan supaya kita nggak terlalu ngacak. Apa yang bisa di trialnya? Yang bisa dijadikan di trialnya di situ X min K merupakan faktor dari PX. X min K, masih ingat ya, X min K itu faktornya dari PX. Maka K-nya itu bisa kita coba dari faktor bulat dari A0 dibagi faktor bulat dari AN. Masih ingat A0 berarti yang sebelah mana? Kanan terakhir. Kalau AN Paling bawah. berarti silahkan nanti dicoba supaya kita tidak terlalu error, trialnya tidak terlalu banyak. Kita coba ya. Akar-akar rasional dari persamaan FY sama dengan Y pangkat 3 min 3Y plus 2 adalah titik-titik. Nah, sekarang titik dulu. Kalau kita mau coba ini dulu, nah nanti kalau ini sudah oke trialnya kita ngomong aja. Kita coba Y pangkat 3 dikurangi 3Y ditambah 2. Kita coba trial pakai corner ya, pakai substitusi ya. Jadi Y pangkat 3 dikurangi 3Y ditambah 2. Ini adalah FY. Kali ini pakainya Y. Dari tadi kita pakai X terus ya. Sekarang kita coba buat skema corner yang dulu. Y pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat sampai sini dulu, oke? Nah, coba kita mau pakai angka berapa? Mau nyobain angka berapa? Oh iya. Ada yang berapa? Mau cobain angka berapa? 2. Oke, mau coba yuk. 2. Go. Sekali. Benar kan sudah bisa. Ayo. Tumpuk panas. Warnanya berapa tadi saran dari teman-teman berapa? 2. Coba 2 katanya. Berarti 1 kilo oke sip. Bisa loh. Itu satu lah. Kayaknya kamu biasain temennya deh. Kayaknya berapa? 4. Jadi trialnya kita nggak berhasil ya. Berarti kita dapetnya berapa? Yuk kita cobain yang lain. Berapa? Cobain berapa? Ada yang mau cobain yuk main 2. Main 2. Iya deh. Satu, dia betul. Kita lihat kamu kerjain temenmu nggak nih caranya? 1. Nanti aku juga buat Niko nanti kan. Jadi sudah dapat 1 ya. Berapa angka yang kita dapat? 2. Kalau tidak nanya faktor berarti kalau faktor tidak lawan kalau pakai iya X plus 2. Jangan lupa ya, beda faktor sama angka.
Satu minggu. Ada yang coba debat, Dua sama satu. kembali. Nanti itu tim. Ada yang mau coba? Tim. Ada yang mau coba? Iya betul. Berkelompok dulu, kelompoknya yang kemarin seperti kemarin yang kita kasih ke kamu. Yuk, berkelompok satu kelompok 6 orang. Silakan duduk. Oh berarti bisa nih 6 orang nih. Kayak kemarin yang tidak sejarah yang kamu itu bagian kelompoknya kayak kemarin. Yuk, dalam Iya, boleh langsung. Jadi di sini kita kelompok satu mau mengerjakan Tugas yang nomor 3, ya. Untuk tugas nomor 3 di situ bebas, bukan diminta untuk semuanya, tapi kalian bebas menyajikan masalah nomor 3 itu boleh dalam PPT boleh, poster boleh, komik boleh, kanva boleh, video boleh, short video boleh. Yang simpel-simpel aja, sekiranya hari ini bisa selesai. Paling sudah ada 2 atau 3 menit kalau video untuk problem nomor 3 ya. Jadi nilai salah satu bebas. Boleh yang nomor 3 boleh ditulis di sini. Nomor 3 jawabannya tidak perlu ditulis di situ. Jadi langsung dalam bentuk yang kalian kayaknya. Jadi langsung dibuat. Mungkin bisa dibagi tugas kan satu kelompok ada 6. Yang satu 2, yang lainnya mungkin dikerjakan ya. Untuk video PPT atau yang lain. apa itu? Dan 2x Ini bisa disambil. bener lah.
Bu. Apalagi kamu pakai kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisakina STT dari SMA Negeri 1 Pekalongan, merupakan CGP angkatan 6 dengan pengajar praktek. Bapak monggo perkenalan dulu Pak. Pengajar praktek saya Ahmad Mulyono. Pada kesempatan hari ini saya ditemani rekan sejawat saya, Bu. Silakan perkenalan dulu Pak Ita. Nama saya Ika Ayu Yuniarti, saya mengajar matematika. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan coaching pasca observasi super akademik yang sudah kami lakukan pada tanggal minggu kemarin ya? Minggu kemarin, iya Ya, di hari Jumat di kelas 11 IPA 5. IPA 5. Oke. Bagaimana Pak Mul hari ini kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Nah, Oke. terima kasih atas Oke. waktunya, Ya. atas kesempatannya untuk bisa hadir ke sini. Monggo dilanjut. Oke. Bu Ita Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Jadi Bu Ita Ayu ini mengajar di kelas 11 dan 10 ya? Iya, 11 dan 10. Oh 12 juga ya? 12 juga ya. Kebetulan kemarin Pak Mul saya mengadakan supervisi akademik di kelas 11 MIPA 5. Kebetulan kelas 12-nya sudah masih ada ujian praktek dan Kelas memang 10-nya. dan memang kelas 10-nya pada saat itu sudah P5 ya. Nah, jadi di kelas 11 itu Mbak Ita mengajar matematika. Kemarin materinya apa ya Mbak? Kemarin materinya temanya polinomial. Polinomial. Tapi sudah sampai pada KD yang terakhir. KD. Biasanya KD-nya itu menganalisis keterbagian dan faktorisasi. Cuman kemarin sudah sampai pada tujuan yang terakhir, berarti ketika menganalisis masalah sehari-hari yang berhubungan dengan polinomial. Oke. Jadi menggunakan faktorisasi polinomial tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemarin pada saat kita praobservasi itu kan Bu Ita sudah memaparkan, sudah RP-nya sudah lengkap ya, sudah saya lihat di RP-nya itu. Saya sudah juga menanyakan di tahun dulu sebelum kita observasi kemarin, di tahun kemarin Mbak Ita juga mengajar di kelas 11 juga. Nah pada saat sebelum kita praobservasi itu Bu Ita Ayu melakukan pembelajaran bab tersebut di tahun sebelumnya itu Pak menggunakan metode apa? Masih menggunakan lebih banyak metode ceramahnya. Ceramahnya. Kemudian kalau berkelompok tetap berkelompok, tapi memang dominannya menggunakan metode ceramah. Oke. Untuk yang kemarin itu kebetulan kan waktu praobservasi kemarin dapat saran dari Bu Sakina untuk menggunakan kemarin itu Bu Sakina menginformasikan sedikit, walaupun nanti hari ini rencana saya tanyakan lagi karena kok berhasil gitu. Tentang pembelajaran diferensial. Diferensial. Kemarin Bu Sakina kan hanya sedikit menyarankan ditambahkan pembelajaran diferensial, yaitu berupa diferensial produk seperti itu. Oke. Akhirnya saya melakukan perubahan pada RPP yang sebelumnya. Oke. Jadi untuk awalnya memang tetap berkelompok, tapi terus saya tambahkan pada diferensial produk, yaitu berupa pada latihan anak-anak dapat mengumpulkan dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan istilahnya minat mereka atau kemampuan yang sudah mereka punya gitu. Oke. Nah, menurut pengetahuan Bu Ita Ayu, pernah kan mendengar istilah pembelajaran diferensiasi ya. Nah, memang untuk pembelajaran diferensiasi itu viralnya atau baru move-nya itu kan sekarang pada saat kurikulum merdeka. Nah, kan diferensiasi ada 3, ada konten, kemudian ada apa lagi? Kita tahu nggak? Ada proses. Proses satu lagi yang kemarin saya pakai berarti produk ya Bu. Ya. Sebenarnya menurut saya nih pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya sudah semua guru mungkin sudah melakukan, tetapi tidak tahu aja itu namanya pembelajaran apa. Contoh kemarin Bu Ita Ayu pada saat saya di kelasnya Bu Ita Ayu itu menerangkan materi ini, tujuannya ini. Nah Bu Ita Ayu menjelaskan nggak, yang kemarin itu menjelaskan bahwa materi ini bisa digunakan untuk ini. Oh, iya. Kemarin contohnya apa? Kemarin untuk Kehidupan. desain roller coaster, Terus kemudian untuk menghitung perkiraan harga suatu barang. itu kan
berupa itu sebenarnya termasuk diferensiasi konten karena setiap kita masuk kelas itu kan harus menyampaikan tujuan pembelajarannya apa. Nah biasanya kan juga disampaikan manfaat untuk kegiatan atau dalam kehidupan sehari-harinya itu apa. Nah di antaranya kan kemarin Bu tadi sudah menjelaskan nih, ini nanti kalian bisa ya menghitung ini menggunakan rumus ini, itu termasuk juga konten dan konten itu bisa dilihat dari berbagai sumber Bu Ayu, bisa misalnya langsung contohnya ini. Itu kemudian dari sumber YouTube juga bisa, dari buku juga bisa gitu ya. Kemudian kalau diferensiasi proses kira-kira kita sudah melakukan belum? Tahu nggak? Nah itu masih bingung definisinya diferensiasi proses gitu ya. Jadi kalau diferensiasi proses itu misalnya gini, di kelas itu kan pasti karakter anak kan beda-beda. Karakter anak beda-beda, ada yang memang pintar banget matematika, ada yang biasa-biasa aja. Nah, kemarin pada saat Bu Ita Ayu membagi kelompok itu berdasarkan apa? Waktu kemarin itu sebenarnya dibilang random ya sebenarnya agak random, cuman karena sudah dapat info dari Bu Sakinah mengenai pembelajaran diferensiasi yang bagian yang produk, itu akhirnya saya mengantisipasi supaya setiap kelompok itu setidaknya ada satu anak yang menonjol gitu. Jadi saya tidak yang lain random, tapi saya ambil sekitar berarti ada 6 orang, ada 6 orang, terus saya taruh di setiap kelompok, saya pisah gitu. Jadi tapi yang lainnya random. Random gitu. Jadi pembagian kelompok pun termasuk juga pembelajaran diferensiasi proses karena harusnya di tiap kelompok itu Bu Ita Ayu harus tahu nih anak ini sukanya pembelajaran seperti apa. Jadi harus ditanyakan nih kalian suka nggak kalau saya mengajar kalian hanya ceramah, misal ada yang suka ceramah kan, ada yang suka ceramah, ada yang suka mendengarkan, itu juga termasuk nanti prosesnya seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin di kelas 11 kebetulan Bu Ita Ayu kelas 11 ya. Kelas 11 mungkin belum kenal yang namanya asesmen diagnostik. Pernah ya? Pernah sih Bu, waktu kemarin di sekolah itu asesmen diagnostik itu cuman secara langsung melaksanakan Jadi memang di kurikulum Merdeka ini memang kalau dipikir banyak administrasi memang banyak, tapi manfaatnya begitu luar biasa. Jadi misalnya Mbak Bu Ita Ayu pergi ke dokter nih, mau periksa, kan pasti dokternya tanya apa keluhannya, gitu kan? Keluhannya pusing Bu, ini dan seterusnya. Sama dengan kita, misalnya di anak, begitu awal kita masuk kelas, sebaiknya kita tahu karakter anak itu seperti apa. Lah dia tahu caranya melakukan asesmen diagnostik. Lah diagnostik itu juga bisa ada non kognitif dan kognitif. Jadi nanti kalau kita kebetulan kemarin di kelas 10 itu kita kerjasama dengan lembaga bimbingan. Jadi di situ sudah ada tiap anak ada. Jadi setiap anak itu si A ini senangnya gaya belajarnya visual, si B auditori dan seterusnya. Dan harusnya setelah Bapak Ibu guru punya itu harusnya diidentifikasi nih. Jadi kalau melakukan gitu. Tetapi menurut Bu Ita Ayu nih, kalau pelajaran matematika, kebetulan saya mengajar fisika. Kalau di pelajaran matematika kira-kira menurut Bu Ita Ayu itu anak masuk materi baru bisa langsung dilepas nggak atau harus ceramah dulu sedikit? Kalau untuk materi baru yang kalau matematika biasanya agak membawa materi SMP. Ya. Jadi beberapa materi itu ada yang sudah bisa dilepas. Nanti setelah di tengah-tengah baru diberikan seperti problem. Oh iya, pemecahannya berarti membutuhkan tambahan ketika pelajaran di SMA seperti itu. Tapi ada juga materi yang baru, baru berarti memang membutuhkan sedikit ceramah di depan gitu Bu. Iya. Biasanya ceramahnya berapa menit? Biasanya tidak sampai 10 menit karena nggak bisa kalau panjang terus jadi seharusnya sedikit gitu dicoba dulu terus berarti kemarin Bu Ita Ayu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit ada pembelajaran dari konten, produk dan proses dan produk. Kemarin yang Bu Ita Ayu lakukan di kelas itu sebenarnya sudah melakukan apa aja coba? Jadi kemarin diferensiasi produk jelas kan saya langsung informasi dari Sakinah ya. Kemudian diferensiasi konten ternyata sudah saya sebenarnya tidak tahu sedikit. Kemudian untuk diferensiasi proses berarti sebetulnya ya mungkin sedikit sudah karena baru tahunya ini. Berarti kemarin intinya pembelajaran yang Bu Ita Ayu sampaikan di kelas 11 IPA 5 itu menurut Bu Ita Ayu untuk pembelajaran diferensiasinya sudah berhasil atau belum? Kalau yang diferensiasi prosesnya mungkin belum. Karena saya merasa
prosesnya masih satu, cuman ibarat diferensiasi itu belum maksimal. Tetapi memang si pembelajaran diferensiasi ada juga itu tidak harus dilakukan setiap kali pertemuan, tiga-tiganya harus dilaksanakan, harus yang penting paling tidak mulai sedikit-sedikit lah perubahan ya. Jadi kemarin kalau untuk diferensiasi produk menurut Bu Ita Ayu itu kalau dinilai skala 1 sampai 10 tingkat keberhasilannya. Saya senang sekali melaksanakan diferensiasi produk, itu excited sekali. Saya excited, anak-anak juga excited sekali karena yang pertama itu anak-anak kan kelompokan, biasanya itu problem yang saya hadapi sebelumnya. Ketika kelompokan nanti anak-anak yang kurang pintar matematika itu cuma manut saja. Nah ketika ini kemarin ada diferensiasi produk, anak-anak yang biasanya cuma diem atau bandul saja sama temennya yang pintar gitu, itu mereka tuh aktif karena ada tugas yang mereka itu bebas nih ya. Jadi pas sesuai dengan minatnya, misalnya ada yang membuat komik ya Bu kemarin itu, itu anak yang tadinya biasa aja ke matematika, dia jadi tertarik membaca soal cerita yang panjang, kemudian dibuat komik. Dan akhirnya dia kan nanya itu sama temannya, ini sebetulnya caranya seperti apa gitu. Saya tidak menyangka saja kok akhirnya iya. Nah, kira-kira terjadi nggak cuma satu anak, semuanya ya? Sepertinya hampir semuanya, walaupun pada akhirnya hasilnya ada yang kurang maksimal, tapi dalam prosesnya mereka terlihat antusias sekali begitu. Nah, menurut Bu Ita Ayu ketercapaiannya berapa? Skala 1 sampai 10 nih? Kalau 1 sampai 10 dia dapat A, saya mau 80 lah kalau yang diferensiasi produknya. Ya bagus ya, berarti paling tidak Bu Ita Ayu sudah nanti untuk kedepannya nih, rencana kedepannya kan tadi udah sukses nih, udah nilainya udah 86 menurut Bu Ita Ayu. Kedepannya pengennya seperti apa? Kedepannya mungkin diferensiasi produk ini bisa saya jadikan, mungkin tidak setiap pembelajaran ya Bu, tapi mungkin dalam satu bab itu rasanya ini jadi sesuatu yang penting dilakukan karena anak-anak itu benar-benar mengeksplor sesuai zamannya, tapi ya pelajarannya dapat gitu. Kemarin produknya apa aja? Kemarin itu anak-anak ada yang buat komik, dan itu dalam satu pertemuan saya nggak mengira kok jadi cepat gitu karena kemajuan teknologi yang mereka kuasai lebih dari kita gitu. Kemudian ada yang pakai Canva, kemudian nggak ada dengan animasi. Saya sendiri kok tidak tahu yang aplikasi tentang animasi itu, tapi mereka kok sudah bisa melihat gitu. Memang untuk pembelajaran diferensiasi menurut memang di kurikulum Merdeka itu sangat penting karena kan memang anak harusnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kan juga pembelajaran yang menyenangkan. Jadi karepe bocah gitu loh. Walaupun Merdeka belajar, tetapi maksudnya Merdeka belajar bukan berarti kita tidak ngajar ya tetap. Pokoknya intinya kita pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kemarin saya lihat juga Bu Ita Ayu mengembangkan di sela-sela pembelajaran itu ada S-Baking ya. Nah, menurut Bu Ita Ayu pembelajaran dengan ada S-Baking itu seperti apa? Kalau untuk S-Baking di matematika kurikulum 13 ya Bu, ini bukan yang mungkin kurikulum Merdeka juga membutuhkan, tapi kurikulum 13 untuk kelas 11 yang 1 minggu 8 jam ketemu matematika, artinya setiap hari 2 jam. Itu kalau nggak ada S-Baking sudah rasanya kok kasihan sekali, jadi memang butuh sekali harus ada gitu Bu. Jadi kemarin sudah saya lihat juga sudah bagus, dari pembukaan kemarin sudah bagus, kemudian penyampaian diferensiasi konten sebenarnya tadi Bu Ita Ayu sampaikan misalnya manfaatnya ini untuk kehidupan sehari-hari untuk apa gitu sudah, prosesnya nanti bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya. Kemudian Bu Ita Ayu mungkin bisa melaksanakan asesmen diagnostik juga bisa. Nah, diagnostik asesmen diagnostik itu ada kognitif dan non kognitif. Yang non kognitif itu tadi misalnya kita menggunakan lembaga bimbingan atau menggunakan ada namanya link Aku Pintar. Jadi nanti saya kasih linknya, nanti setelah masuk, baru awal masuk setelah dikasih nanti bisa terlihat di situ ada beberapa pertanyaan. Jadi seperti jawaban kuis gitu ya. Bikin sendiri juga boleh, pakai kuis boleh. Nah, yang asesmen kognitif itu contohnya itu aturannya itu, misalnya Bu Ita Ayu masih di kelas 11 nih, nanti Bu Ita Ayu membuat soal. Sebenarnya di RPP yang ke-13 namanya RPP itu ada namanya prasyarat. Materi prasyarat ya Bu. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu termasuknya juga asesmen formatif. Asesmen formatif itu tidak masuk dalam penilaian rapor.
Oh iya. Nah, soalnya membuatnya seperti apa? 2 soal di kelas tersebut. Misalnya Bu Itayu mau ngajar materi apa tadi? Polinom. Nah, polinom berarti Bu Itayu membuat 2 soal polinom yang gampang aja dasarnya. Kemudian 6 soal di kelas 10 yang ada hubungannya dengan polinom. Ada nggak kira-kira? Ada materi apa? Berarti itu fungsi pemfaktoran. Nah, berarti nanti Bu Itayu buat 2 soal polinom di kelas 11, 6 soal materi kelas 10 yang fungsi fungsi, pemfaktoran. kalau di semester 1-nya ada ya dikasih, semester 2 ada dikasih totalnya 6, dan 2 soal di kelas SMP-nya, kelas 3. Oh iya, kebetulan ada semua di ya. SMP-nya Nah, ada. itu akan sangat lebih bagus dan ada hubungannya antara asesmen formatif dengan pembelajaran diferensiasi. Andaikan semua guru melaksanakan itu nih, dari asesmen formatif, non diagnostik, diagnostik, setelah diringkas, oh ini anak seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian pada saat mau memberikan materi pembelajaran diferensiasi, kan akhirnya anak, oh bocah kayak senangnya ceramah, ya wes nang ikut ceramah. Bocah kayak senangnya kok ke YouTube, nang YouTube nggak apa-apa. Kemudian lah asesmen sumatifnya otomatis kalau prosesnya bagus diharapkan kan hasil sumatifnya juga bagus nih. Lah secara teorinya kan dari awal sudah bagus, pengelompokan anak sudah bagus, pada saat ulangan menurut Bu Itayu sumatifnya hasilnya gimana? Iya, kalau Bagus prosesnya bagus harusnya iya. Iya. Nah memang harusnya seperti itu, tapi memang menurut Bu Itayu nih kelemahannya apa? Kalau kekurangan pembelajaran kemarin yang saya rasakan itu pertama tayangan PowerPoint yang saya buat itu menurut saya itu kurang interaktif. Oh, iya. Karena kan problem based learning ya Bu modelnya, tapi menurut saya sih pas pemaparan atau orientasi problemnya itu buat saya kurang interaktif gitu. Anak-anak lebih interaktif waktu ke kontennya tadi. Okay. Kemudian yang berikutnya ketika tadi mungkin saya membuat kelompoknya terlalu gemuk. Saya kemarin kelompoknya satu kelompok berapa? 6 orang. 6 orang. Oke. Itu pas saya benar-benar 6 orang itu memantau anak-anak yang istilahnya agak kurang aktif itu jadi agak ada yang terlewat gitu. Nah kira-kira tapi kan kita sudah merencanakan memperbaikan gitu ya. Nah kira-kira kapan akan dilaksanakan ya, kalau sudah nanti artinya kan bisa diperbarui lagi nih. Iya, kayaknya masih diperbarui ya diferensiasi ya. Nah kira-kira Bu Itayu ingin perbaikannya itu mau dilaksanakan mulai kapan? Berarti karena ini materi polinomial kan sudah selesai, berarti insya Allah sih mulai bab berikutnya ini materi berikutnya ini rencana berarti karena sudah tahu pembelajaran diferensiasi mungkin sebelum masuk materi berarti kan saya masih bisa asesmen diagnostik ya. Kira-kira Bu Itayu pada saat mau perbaikan itu kira-kira Bu Itayu ada nggak pendukung yang siapa aja yang terlibat di dalam perbaikan tersebut? Misalnya Bu Itayu mau bertanya ke termasuk Jawa matematika atau siapa? Kalau menurut saya sih dari informasi yang Ibu berikan tadi tentang asesmen diagnostik, berarti saya bisa juga menggali informasi dari guru BK ya. Oh iya dari BK juga bisa. Kan tadi yang anak beberapa waktu kelas 10-nya berarti mereka sudah melakukan tes diagnostik tadi, berarti saya mungkin bisa minta info ke guru BK mengenai gaya belajarnya. Kemudian saya lakukan asesmen diagnostik yang tadi informatif ya, atau bisa kerjasama dengan IKMB juga. Nah, kira-kira menurut Bu Itayu selain pembelajaran diferensiasi, tadi ada asesmen, ada hal lain ya nggak yang bisa dikembangkan? Kalau yang pertemuan kemarin itu yang kita observasi itu kan ranah yang mau dikembangkan itu sebetulnya kan pemecahan masalah Bu, karena AD-nya kan menyelesaikan masalah sehari-hari begitu. Nah, menurut saya sih dengan pembelajaran diferensiasi produk ini dan yang diferensiasi konten itu sudah sangat mendukung untuk pengembangan yang ranah ke pemecahan kemampuan pemecahan masalah. Bu Itayu pernah mendengar pembelajaran KSE nggak? Belum kesadaran sosial dan emosi. Nah, contohnya misal pada saat awal masuk pembelajaran kita kan berdoa dulu. Nah, itu juga termasuk anak-anak memberi doa, kemudian berdoa juga bisa. Kemudian nanti mungkin Bu Itayu bisa mengembangkan Bu Itayu nyetel musik instrumental nih, memberi motivasi agar anak-anak semangat mengikuti pelajaran, itu juga termasuk salah satunya. Kemudian sebenarnya kemarin pada saat Bu Itayu misalnya silahkan berkelompok, anak-anak kan
proses kelompok itu juga termasuk KSI juga karena langsung berkelompok. Mengerjakan tugas secara kelompok itu juga kesadaran anak-anak supaya mengerjakan semua. Saya lihat kemarin anak-anak itu antusias, semuanya tidak ada yang nganggur gitu. Itu juga termasuk KSI, kesadaran. Kayak dulu di K13 itu ada religius, ada gotong royong, itu juga termasuk juga gitu ya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan juga. Jadi ada pembelajaran diferensiasi, ada KSI juga itu sangat bagus untuk dikembangkan. Jadi anak-anak tadi tidak punya motivasi, ini aku sih naik kelas ini, biar anak tambah semangat gitu ya. Kemudian media pembelajaran yang bisa dikembangkan dari materi kemarin kira-kira apa? Kalau yang materi kemarin berarti akhirnya jadi banyak media Bu, karena kan pembelajarannya diferensiasi produk ya. Dan banyak juga aplikasi baru yang saya tahu dari anak-anak akhirnya. Ya. Untuk strateginya mau dikembangkan lagi nggak atau? Strateginya sebetulnya kemarin itu masuk kurangnya kemarin mungkin saya kurang memberi pertanyaan yang istilahnya nanti memancing siswa begitu Bu. Jadi terlalu sedikit mungkin saya langsung memberikan konten yang sebagai contoh pertanyaannya itu kurang. Padahal kalau misal waktu itu saya memberikan pertanyaan yang bisa memancing siswa, mungkin rasa ingin tahu anak-anak akan lebih besar. Nah, kira-kira tadi kan kebutuhan belajar siswa itu tadi erat kaitannya ya dengan yang asesmen diagnosis format itu ya, kebutuhan belajar siswa. Jadi nanti Bidai tadi sudah menyampaikan cara mengetahui kebutuhan belajar siswa itu bisa menggunakan link Aku Pintar itu, atau kita ayo kerjasama dengan guru BK kelas 11 karena guru BK kelas 11 punya misalnya punya data siswa, punya lengkap lah misalnya. Bocah itu kenapa sih nih kelas terus? Nanti kita bisa tanya ke guru BK kenapa, mungkin di rumahnya punya problem dan seterusnya. Nah kemudian kira-kira kemarin ada nggak masalah yang dihadapi Bunda Ayu di kelas yang kita observasi? Ada masalah nggak? Sebetulnya ada masalah yang setiap hari saya temui Bu. Ketika saya pembelajaran di kelas tersebut. Anak-anak yang bagian duduk di belakang itu ya Bu, itu sebetulnya kalau misal saya berarti kan saya kadang masih menggunakan ceramah di beberapa bagian ya. Nah ketika menggunakan metode ceramah itu beberapa dari mereka itu mungkin ada yang ngantuk atau yang kurang antusias seperti itu. Nah cuman tertolong ketika ada pembelajaran kelompok. Kemudian kemarin tertolong ketika ada tugas yang terdiferensiasi itu. Nah kira-kira dari masalah itu kita sudah melakukan tindakan apa untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut? Kalau yang biasanya sebelum saya tahu tentang pembelajaran terdiferensiasi ya biasanya tuh kalau saya pasti saya lihat terus gitu yang di belakang itu, berarti paling saya panggil namanya atau saya pura-pura yang di belakang itu namanya Riko, kok ini tulisannya Bunda terbaca enggak ya gitu, atau saya suruh Riko AC-nya kayaknya terlalu gini atau apa seperti itu, biasanya saya suruh gitu Bu. Cuman karena kemarin sudah ada pembelajaran terdiferensiasi, sepertinya kok itu solusi yang buat saya sih mantap gitu. Kalau sesuai alur Tirta ini Mbak Bu Ita pernah dengar nggak alur Tirta itu ada tujuan identifikasi tadi sudah ya, tujuan Bu Ita untuk melakukan itu apa, kemudian rencana aslinya tadi kan sudah ingin bekerjasama dengan guru TK, dengan termasuk jalan sesama MDN matematika. Nah kira-kira tanggung jawab sebagai guru di kelas tersebut atau nanti di kelas lainnya itu Bu Ita punya seperti apa? Intinya kalau saya mengajar berarti bisa saya terapkan di kelas lain juga Bu, karena kan memang hasilnya signifikan sekali ya. Dari 36 itu hanya 7 anak yang tersisa yang memang kurang istilahnya kurang maksimal gitu. Buat saya itu angka yang untuk kelas itu angka yang luar biasa gitu Bu. Nanti kira-kira kalau Bita Ayu misalnya mau masuk kelas lagi, nanti saya juga akan membuka waktu lagi, misalnya saya ada kesempatan juga, Bita Ayu boleh Sakina saya nanti disupervisi lagi gitu ya, bisa ya? Insya Allah siap gitu ya, oke, siap ya. Ya nanti untuk apa ya, cat metode pembelajaran Bita Ayu semakin bagus, kemudian untuk pendidikan atau hasil anaknya lebih bagus juga. Kalau supervisinya kayak gini ya saya senang-senang. Oke, terima kasih Bita Ayu ilmunya ya Bu ya. Terima kasih Bita Ayu sudah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan pasca observasi supervisi akademik. Nah, semoga dengan pertemuan ini ada Pak Mol dari pengajar praktek saya, kemudian ada Bu Ita Ayu sebagai guru kelas 11.
Semoga saja nanti apa yang bisa kita diskusikan sekarang bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ya, terima kasih Pak Mul, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Demikian tadi Bapak Ibu semua dan pasca observasi yang sudah kami lakukan dari awal observasi kami sudah melakukan untuk RPP Bu Ita Ayu itu pembelajaran diferensiasi dan alhamdulillah hasilnya tadi menurut Bu Ita Ayu dan memang hasilnya sudah bagus untuk diferensiasi produknya dan insya Allah setelah ini ada acara pasca observasi semoga saja nanti pembelajaran lebih bagus lagi. Mungkin dari Pak Mul ada masukan untuk kami? Ya, jadi yang perlu dipahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, jangan sampai kita kemudian salah paham ketika diferensiasi itu karena muridnya beragam dan kita harus mengajar sesuai kebutuhan siswa. Kita harus melakukan pelayanan satu persatu. Maksudnya Jadi dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa itu kan kita bisa kelompok-kelompokkan. Sehingga nanti wujud pembelajarannya kan kita mengajar dengan berbagai strategi, berbagai metode, berbagai model pembelajaran, mungkin juga pemilihan tempat belajar, situasi belajar yang beda di mana itu masuk media belajarnya bisa seperti itu. Tapi kalau semuanya harus dilayani satu persatu, bagaimana cara manajenya ya Pak ya? Sebenarnya yang paling penting itu memang di pembelajaran diferensiasi utamanya harus tahu pemetaan kebutuhan itu, misalkan seperti yang bisa sama itu yang tes diagnostik atau angket, misalkan wawancara dengan siswa, anak-anak kan dikasih angket dulu, kemudian seperti apa tipe belajarnya begitu. Nah dengan begitu nanti kita mudah-mudahan bisa memberikan satu pelayanan belajar kepada semua sesuai dengan kebutuhan siswa, biar kita bisa menyelenggarakan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Saya kira itu, saya kira Bu Ita luar biasa top. Ini idenya mereka anak-anak itu senang sekali. Sampai Bu besok presentasi karya mereka pada saat saya masuk supervisi pada saat agak presentasi ada yang pakai Canva, ada yang pakai Flipbook, ada apa komik juga ya, senang. Capek ya. Terima kasih Bu Zaya. Terima kasih semuanya. Happy teacher, happy student. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.